Hai Sobat KIH, kenalkan saya Dr. Christian, SPGK. Saya dokter spesialis gizi klinik. Saat ini, saya akan membahas tentang balance diet for elderly. Bagaimana makanan seimbang untuk para lansia semua. Nah, sebelum itu kita akan bahas pertama tentang mengapa sih harus membahas keseimbangan diet pada lansia. Yaitu karena seringkali pada lansia terjadi malnutrisi atau gangguan keseimbangan gizi pada lansia. Apa saja itu bahayanya? Yang pertama, lansia itu mudah kebingungan, lalu bisa gangguan saluran cerna, lemah sekali, mudah sakit, lalu bisa juga obat-obat yang diminum itu tidak efektif bekerja karena makanan yang diasup tidak bisa menjadi transporter untuk obat tersebut. Dan yang lebih parah, kalau para lansia ini sakit, akan lebih lama masa perawatannya dan juga akan sering masuk rumah sakit. Oke, dan apa saja sih yang menyebabkan lansia itu mengalami malnutrisi? Ada 4 perubahan. Perubahan pertama adalah perubahan fisik, di mana terjadi kemunduran fisik seperti asam lambungnya berkurang, lalu massa ototnya juga berkurang, bertambah kurus, dan seringkali lansia itu cepat kenyang. Nah, yang kedua penyebabnya adalah perubahan patologis, disebabkan karena penyakit-penyakit tertentu. Penyakit itu bisa menyebabkan lansia itu malas makan. Lalu ada obat-obatan tertentu yang memang mau menyebabkan kita juga malas makan. Dan yang paling sering adalah pikun. Ya, itu adalah salah satu penyebab patologis pada malnutrisi. Lalu perubahan apa lagi? Yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial karena seringkali lansia itu merasa kesepian. Teman-temannya sudah tidak ada. Lalu kadang keluarganya tidak mau bersama-sama berkumpul untuk makan. Itu juga menyebabkan malnutrisi. Penyebab lain adalah perubahan psikologis. Seringkali lansia merasa sedih, depresi, cemas. Itu juga menyebabkan lansia tidak mau makan atau malas makan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang makanan apa sih yang seimbang buat lansia supaya tidak terjadi malnutrisi. Yang pertama kita tahu dulu jumlahnya seperti apa. Jika para lansia semua bisa melihat piring masing-masing, coba lihat piring masing-masing. Nah, setengah piringnya paling mudah adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi saya pribadi lebih senang untuk bila lansia banyak mengkonsumsi sayuran. Jangan takut makan sayur loh. Yang kedua, ada setengah piringnya lagi, kita bagi 2. 1/4 piring untuk karbohidrat. Sumber karbohidrat itu seperti nasi, jagung, kentang, roti, mie. 1/4 piring, dan 1/4 piringnya itu untuk lauk. Jangan lupa lauknya harus ada nabati dan hewani supaya ada seratnya dan juga asam aminonya lengkap. Yang paling penting lagi adalah cairan, ya, karena seringkali lansia itu lupa minum air. Jadi harus sering kali diingatkan, dan kalau misalnya setiap kali bertemu dengan lansia, mari kita kasih 1 gelas air, karena mereka seringkali tidak merasa haus. Untuk itu cairan itu penting, jumlahnya kurang lebih 1,5 sampai 2 liter per hari, tapi ingat tergantung dengan dasar penyakit yang dimiliki lansia. Tetap harus dikonsultasikan ya. Nah, bagaimana dengan pantangan makan? Prinsipnya lansia itu tidak boleh sih dilarang untuk makan, karena mereka seringkali membutuhkan makanan itu. Tapi kita harus prinsipnya batasi makanan-makanan yang mungkin buruk buat lansia. Contohnya apa? Yaitu penggunaan gula. Ya, gula itu dibatasi maksimal 4 sendok makan. Hati-hati loh gula-gula yang ada dalam makanan yang mungkin tidak terasa manis, seperti bahan-bahan makanan yang dari tepung. Contohnya mie, roti yang terlalu banyak, itu harus agak dibatasi. Lalu apalagi? Yaitu garam. Garam juga jangan terlalu banyak. Maksimal rekomendasinya adalah 1 sendok teh per hari.
Dan hati-hati juga bahan makanan yang mungkin tidak terasa asin, tapi ternyata banyak kandungan natriumnya. Contohnya kecap, saus tomat, saus sambal. Yang lain lagi yang akan dibatasi adalah minyak. Ya, penggunaan minyak rekomendasinya adalah 5 sendok makan per hari. Nah, hati-hati yang jelas-jelas kita bisa temui dan sering temui di makanan kita sehari-hari, seperti gorengan, bakwan, tempe mendoan, pisang goreng. Walaupun pisang rasanya enak dan terasa sehat, tapi kalau digoreng dan pakai tepung itu tidak sehat loh. Oke, sekarang kita akan bahas tentang makanan yang dianjurkan untuk lansia. Pernahkah semua sobat KIH yang lansia ini merasa cepat mengantuk? Itu disebabkan karena kurang glutathione. Nah, glutathione ini selain fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh, juga menjaga kita untuk tetap fit. Nah, apa saja sih sumber bahan makanannya? Bisa dapatkan dari asparagus, alpukat, apel, dan lain-lain. Selain itu, kita juga membutuhkan kandungan vitamin D. Vitamin D sudah terkenal oleh kalangan semua di saat pandemi ini. Nah, dapat didapatkan dari mana? Kalau dari sumber makanan, bisa didapatkan dari ikan. Ya, sumber ikan paling bagus seperti ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, itu banyak sekali mengandung vitamin D. Dan juga bisa didapatkan dari kuning telur. Tapi ingat, jangan terlalu banyak ya. Lalu selain itu, kita juga membutuhkan, para lansia membutuhkan omega 3 yang mengandung EPA dan DHA. EPA dan DHA itu sangat penting untuk mencegah peradangan yang terjadi pada tubuh kita. Sumbernya dari mana? Balik lagi, mari kita makan ikan. Ya, ikan sarden, ikan salmon, ikan kembung, bahkan ikan lele pun mengandung omega 3. Jadi jangan pantang makan ikan ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa lagi ya, yaitu tentang kebutuhan vitamin B12. Nah, vitamin B12 banyak didapatkan pada sumber hewani memang. Ya, jadi tidak akan sangat sulit bila diperoleh dari nabati. Mengapa sumber hewani ini penting? Karena lansia seringkali terdoktrin atau mengalami mitos bahwa tidak boleh makan daging-dagingan. Padahal daging-dagingan itu penting untuk vitamin B12. Nah, vitamin B12 dapat diperoleh dari mana? Dari paling tinggi di rumput laut. Setelah itu bisa diperoleh dari kerang, lalu ikan, kembali lagi semua jenis ikan, baik salmon, sarden maupun tuna, dan juga bisa didapatkan kuning telur dan sedikit ada pada tempe. Selain itu, kandungan yang penting juga buat lansia adalah magnesium. Coba sobat KIH perhatikan lansianya. Pernah sering marah-marah nggak? Atau tekanan darahnya suka naik? Atau seringkali mengeluh ototnya sakit? Nah, mungkin salah satunya karena kurang magnesium. Sumber magnesium dapat diperoleh dari pisang, alpukat, kacang almond, dan kacang-kacangan lainnya. Yuk kita makan kacang juga. Oke, sebagai kesimpulan, kita harus mengatur jadwal makannya juga loh, selain dengan jenis dan jumlah makanannya. Jangan kita abai dengan mereka untuk mengatur jadwal makan, karena kita yang tahu kapan harus lansia itu makan. Selain itu, kita juga tidak boleh melarang berlebihan lansia itu untuk makan. Kasihan, mereka juga perlu menikmati makanan yang kita berikan, namun dengan jumlah dan porsi yang disesuaikan. Dan jangan lupa, mari kita tetap jaga kondisivitas, mari makan bersama selalu dengan lansia, sehingga tidak hanya terpenuhi gizinya secara fisik, namun juga secara mental, lansia itu bisa senang bersama dengan kita. Bagi sobat KIH yang memiliki lansia dan membutuhkan tempat perawatan dan pelayanan lansia yang komprehensif, KIH menyediakan layanan Coffee Assisted untuk mendukung penyembuhan, kesembuhan, dan perawatan lansia KIH semua. Dan juga bila mau
berkonsultasi dengan saya siap melayani Bapak Ibu semua, Sobat KIH, untuk mengatur diet pada lansia Bapak Ibu semua. Saya berpraktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15 sampai 16.30. Untuk itu, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.